Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di Sanjaya Gun Shop. Dan kali ini saya pegang salah satu unit dengan model semi AK. Untuk unitnya itu adalah Predator OD38 monoblock. Dan sekarang kita ada varian semi AK-nya. Terutama untuk semi AK-nya itu lebih menjerumus ke bagian grip depannya ya. Ini ada grip tambahan depan. Kalau biasanya kita untuk bagian dari cengkraman kita mengandalkan bagian segitiga di depan sini. Sekarang bisa dicoba untuk bagian agak belakangnya. Cuma nanti plus minusnya kita bakalan tahu sendiri ya untuk unit ini, terutama untuk penggunaannya. Oke, untuk unit ini dibanderol dengan harga 2,7 2.700.000 untuk unit Predator OD38 semi AK untuk bagian chamber monoblock ini. Untuk spesifikasi mari kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, untuk bagian yang pertama kalau kita bahas untuk spesifikasi itu larasnya ya. Sebenarnya untuk spesifikasi dari unit ini tuh sama kayak unit Predator OD38 monoblock yang versi biasa tanpa tambahan pegangan grip depan seperti ini. Sebenarnya seperti itu. Buat spesifikasinya itu sama. Cuma dia itu ada tambahan bagian sini, bagian depan ini, sehingga jadi daya tarik tambahan. Dan untuk unit ini nggak banyak ya teman-teman ya. Kita ready-nya sebelumnya 2, terus 1 perbaikan, 1 nggak bakal kita jual yang perbaikan itu, terus yang satunya sudah diambil sama Pak siapa ya mau ya, nanti aja lah, soalnya tulisannya sudah tak lepas di unit yang itu. Dan ini tinggal 2 jadi total dari unit Predator semi AK OD38 ini. Dan untuk spesifikasi yang pertama untuk laras, dia pastinya pakai laras panjang 60, bahannya dari seamless. OD-nya di OD14 kalau sekarang ya. Kalau dulu ada banyak yang pakai OD13. Ini sekarang tinggal di OD14 untuk unitnya. Drat nipple pastinya sama ukurannya ya. Untuk pemasangan peredam pastinya juga sama. Jadi seumpama teman-teman pengen pakai peredam super senyap ya, lebih disarankan pakai peredam super senyap. Soalnya unit ini powernya kenceng seperti unit Predator OD38 yang lainnya. Nanti kalau teman-teman pengen perubahan, tapi seumpama pengen perubahan itu kebanyakan di powernya sih. Kalau powernya lebih dikecilin itu bagaimana? Kalau power lebih dikecilin itu nanti juga bakal berpengaruh ke daya jelajahnya dan daya besar kecil untuk permainan gamenya yang kita tujukan nanti ya. Oke. Dan untuk unit ini pastinya nanti juga sangat berpengaruh. Dengan laras panjang 60, unit Predator ini tidak cocok digunakan lebih dari 35 meter. Ya, sebenarnya seperti itu. Untuk unit Predator ini soalnya kan dia ditujukan untuk big game ya. Jadi seumpama nanti teman-teman pengen ambil unit big game, nanti bisa langsung merujuk ke Predator. Untuk tabung nanti bisa pilih di bocap maupun yang OD38 dural. Yang bocap sama dural sama sih sebenarnya buat bahannya ya. Pakai bahan dural, bukan yang apa itu? Fiber komposit bukan. Bukan yang seperti itu ya. Karbon, bukan yang karbon buat bahannya, masih dural. Untuk penjualan yang skala kelas masih di 3 jutaan, 2 jutaan itu masih pakai dural untuk bahannya ya. Dan untuk unit ini nanti lebih cocok penggunaan itu di jarak jangkauan kisaran 30 untuk maksimal ya. Soalnya saya paling jauh juga dapetin hasil maksimalnya di 30 paling bagus kalau dari saya. Itu pun kemarin juga saya sudah setting beberapa untuk bagian powernya. Tapi videonya sudah lama banget, daerah Malang kemarin pakai saji. Saya ingat banget kiriman ke pakai saji Malang atas nama Pak siapa ya. Jarak 30, requestnya jarak 30 dan kita layanin. Alhamdulillah masih bagus, tapi nyeting powernya buat jarak segitu. Oke, untuk tabung seperti yang saya bilang tadi ya. Untuk Predator itu kan memang ditujukan dari buruan besar. Jadi tabungnya itu nanti juga bakal berpengaruh untuk daya ketahanan angin di dalamnya. Sekalipun OD-nya 38 dan isinya sama ya di 2500 PSI buat isinya. Ini sebenarnya max pressure-nya maksimal buat pengisiannya itu di 2700 PSI yang tertulis di sini. Tapi pastinya itu dari tempat pabriknya, tempat pembuatannya itu juga pasti sudah dites dengan pressure yang lebih tinggi lagi dari tempatnya itu ya. Tapi kurang disarankan kalau seumpama teman-teman isi di 2700 ke atas lebih terus, itu nanti juga bakal berpengaruh ke kesehatan dan daya umur dari tabungnya. Jadi setiap pembelian itu pasti kita sarankan di 2500. Dan itu pun juga sangat berbahaya ya 2500 sebenarnya. Dan kita lanjut untuk ke bagian dari chambernya. Dia chambernya ini chamber monoblock, chamber tumpuk. Kalau
paling bahasa mudahnya ya, bahasa paling mudahnya itu chamber tumpuk. Predator OD38 tumpuk, nah itu pasti sudah banyak yang tahu. Di setiap toko itu pasti tahu. Ya beberapa daerah berbeda juga sih sebenarnya buat penyebutan chambernya ini. Kalau di Kedirian itu nyebutnya tumpuk karena dia bertumpuk. Nah, oke. Jadi untuk unit ini dari chambernya dia chamber monoblok. Untuk power dia saya akuin oke untuk model monoblok. Tapi kalau teman-teman pengen ambil yang lebih irit nanti bisa ambil di unit Predator yang chambernya monoled. Untuk Predator monoblok power sama FPS sangat bisa diandalkan. Untuk Predator saya kemarin ya sudah lama juga sih di bulan September tahun lalu berarti untuk pengisian di 2500 pakai setelan power sedang terus bagian dari FPS-nya itu dapat di 876 ya. Saya kalau pengetesan itu agak dikit-dikit ingat ya, terutama buat angka-angka, soalnya itu memang berusaha saya hafalin. Oke, untuk unitnya itu memang oke. Dari setelan power sedang ke keras ya buat setelan powernya, dan dapatnya seperti itu. Sebenarnya bisa lagi ditingkatkan dengan syarat penggunaan mimis yang lebih ringan dan juga setelan power yang benar-benar dimentokin. Itu nanti beresiko error untuk bagian dari krononya. Oke, bagian dari manonya, dia mano pastinya ada di depan sini. Buat manonya ya, ini manonya seperti ini. Dan untuk bagian pengisian juga pastinya ada di bagian tengah-tengah. Kuplernya itu ada di sebelah kanan dari unitnya. Nah, seperti ini. Dan untuk pengisiannya pastinya juga lebih mudah dan dengan syarat hati-hati ketika pengisian setiap unit senapan angin, baik itu yang model bahan dari tabungnya itu kuningan, monel, dural, stainless, itu tetap diperhatikan untuk bagian dari pengisian. Kalau bisa jangan sampai tabungnya itu terasa anget. Kalau sudah anget segera diistirahatkan. Nanti juga bakal berpengaruh soalnya dari intensitas untuk daya umur dan daya di dalaman tabungnya itu nanti juga sangat berpengaruh pastinya ya. Untuk adaptor dia pakai adaptor tele ukuran 11. Ini atas bawah 11 ya. Jadi nanti kalau teman-teman pengen lepas yang atas, nanti bisa saja pakai yang bawah. Ukurannya tetap 11 dan pastinya nanti juga lebih memudahkan. Karena beberapa orang suka yang pakai adaptor, kadang-kadang ada juga yang suka nggak pakai adaptor seperti ini. Jadi buat jangkauan nanti juga berpengaruh ke daya parabola dari teleskopnya ya. Lebih tinggi dan lebih jauh seumpama nanti teman-teman pakai adaptor seperti ini daripada yang non adaptor. Oke, sebenarnya seperti itu. Dan untuk grip bagian depan nanti bisa pakai yang grip segitiga ini buat pegangannya, bisa juga pakai grip yang panjang ini ya, yang saya pegang ini. Oke, seperti itu teman-teman. Dan untuk bagian grip belakang dia pakai dari karet, bahannya karet. Dan untuk bagian dari picunya, dia picunya untuk picunya ini sebenarnya mat teman-teman. Untuk pengaturannya dia benar-benar di dalam, ada di belakang sini buat pengaturan matnya. Ini nanti agak susah sih sebenarnya buat nyetingnya ini. Bawaannya dia coba ya, ini masuk keras apa sedang? Masuk keras buat tarikan dari picunya, termasuk keras. Jadi nanti ini juga bagian dari matnya itu nggak terlalu kelihatan teman-teman, kayaknya bukan picu mat ini. Ini biasanya kan ada picu mat, kalau picu mat itu kan ada bautnya kecil di depan, kalau kayak gitu di belakang kan, ini nggak ada. Dan oke, sebenarnya buat bagian spesifikasi yang paling penting itu di teman-teman ya. Untuk cancel kokang dia hanya sebagian, hanya di posisi sebelah kanan untuk cancel kokangnya ya. Dan untuk pastinya grip sudah terlihat di awal video tadi ya, hanya maju mundur biasa, belum bisa ditekuk untuk gripnya ini. Tapi dia ada beberapa perubahan, beberapa inovasi di bagian grip depannya. Jadi dia agak kelihatan berbeda untuk unitnya ini ya. Harga 2.700.000 seperti tadi buat bagian dari spesifikasinya. Dan untuk akurasinya enaknya diupload kapan ya? Soalnya saya tadi baru ngakurasi satu dan hasilnya oke alhamdulillah. Tinggal nanti kita lihat buat jadwal uploadnya ya. Kapan-kapan mungkin bakalan saya upload buat videonya itu. Dan soalnya saya juga agak penasaran. Seumpama di sini ada krononya, krono kita masih ada itu bakal saya tes. Jadi nggak perlu merantau lagi ke tempat yang satunya, biar ngetesnya itu aman. Oke, sini saja teman-teman ya buat video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.